Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi wa na salli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, ini video kedua sebagai pengganti dari pertemuan kelas hukum pidana anak. Nanti untuk mata kuliah hukum perlindungan saksi dan korban juga akan ada dua video sebagai kelas pengganti. Nah, seperti saya sampaikan dua pekan yang lalu, sepertinya dua pertemuan sebelumnya, setelah kita belajar tentang undang-undang tentang peradilan anak, kita ingin lihat penerapannya gimana. Di mana kita bisa lihat ya, salah satunya laporan dari internal. Ini yang saya dapat datanya tahun 2020 ya. Pelaksanaan sistem peradilan pidana. Nanti kita coba kalau ada yang lebih baik. Tapi kita ingin lihat dulu lah. Sistem peradilan anak itu laporan dari beberapa lembaga. Ya, di sini dalam pengantarnya kan dia disebutkan komitmen negara untuk menjamin seluruh anak Indonesia mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya melalui undang-undang perlindungan anak. Itu kan ada undang-undang perlindungan anak. Nah, terkait anak yang berhadapan dengan hukum, bicara juga tentang bagaimana mewujudkan kehormatan dan harga diri anak, menegakkan penghormatan terhadap hak anak berhadapan dengan hukum dan kebebasan dasar lainnya. Oke, dengan asumsi ya, selalu kita sampaikan bahwa anak itu ya, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum itu tetap memiliki peran yang konstruktif di masa yang akan datang. Maka sistem perlindungan dan peradilan pidana anak, sistem peradilan pidana anak itu untuk membangun sistem peradilan adil dan ramah terhadap anak, ya, dengan berlandaskan hak anak, menerapkan keadilan restoratif yang menempatkan kepentingan apa? Kepentingan yang terbaik bagi anak. Berfokus hal tersebut menjadikan pidana penjara sebagai alternatif terakhir. Dan jika memungkinkan, pidana kan dilakukan sesingkat-singkatnya agar dia lebih ke arah rehabilitasi dan reintegrasi. Dalam catatan ini kan ada yang berhasil, ada yang terhambat. Nah, dari fakta-fakta di lapangan, kita ingin melihat. Jadi juga saudara bisa melakukan tulisan-tulisan, membuat makalah, atau nanti saudara menulis skripsi. Misalnya berkaitan dengan kita lihat apa yang ada dalam undang-undang, lalu bagaimana penerapannya. Di penerapan itu kan kita temukan, oh yang ini bisa dilakukan, oh ini mudah dilakukan, ini relatif di beberapa tempat berhasil. Nah, nanti kita temukan, oh ini ada yang gagal, yang tidak berhasil. Di mana titik permasalahannya itu? Apakah dalam peraturan itu belum lengkap? Apakah ada kita sebut dengan namanya strukturnya itu, struktur yang dilakukan untuk menegakkan hukum itu ada yang kurang begitu, ada posisi-posisi yang harusnya butuh ini, tambahan ini dan sebagainya. Apa di substansi hukumnya, apa pengaturan yang terkait tertentu yang kurang dan sebagainya. Nah, dari fakta lapangan lah kita tahu. Oke, nanti kita lihat di sini ada beberapa lembaga yang mencoba melakukan. Di sini catatan dari Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham, Kemensos, Kementerian Kesehatan, Kemendikbud. Nah, jadi berkaitan dengan anak banyak betul lembaga-lembaga yang berkaitan beririsan. Juga nanti berkaitan dengan kementerian-kementerian, ada Kemensos, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Bappenas, ada Kemenkominfo. Kalau ini kan KPAI lah, itu ya. Juga berarti ini berkaitan juga erat dengan mata kuliah sebelah.
perlindungan saksi dan korban. Nanti kita akan lihat keberhasilan ya, dan hambatan. Kita coba tengoklah secara skimming saja kita lihat. Setelah yang membaca bagian dari ini kan di awal dengan pendahuluan, kita tidak terlalu bahas itu, sudah banyak kita menonton. Ini tujuannya pertanggungjawab hasil pelaksanaan pertimbangan dalam mengambil keputusan ke depan. Mari kita lihat apa yang dilakukan. Pertama ini Mahkamah Agung. Oke, Mahkamah itu sudah mengeluarkan kebijakan. Nah, kita lihat ya responnya apa. Pertama kebijakan peraturan masuk kategori peraturan undang-undangan atau di surat edaran atau apa SOP jumlah jenis dan gitu. Ya, ada SOP tuh ya. Lalu ada juga rancangan peraturan untuk mengganti perma tentang pedoman pelaksanaan versi. Jadi kesiapan perubahan itu. Nah, jumlah hakim kan jumlah hakim jumlahnya sekian. Lalu melakukan training pelatihan terpadu sistem peradilan pidana. Nah, yang sudah dilatih sekian ini jumlahnya. Nah, itu kan hasilnya apa yang dilakukan? Ini membentuk pengadilan, nah, juga menyiapkan ruang sidang ramah anak. Jadi kalau ruang sidang itu kan kesannya serem, apa, buat orang grogi. Nah, ini buat anak tuh nyaman. Ada ruang diversi sendiri juga. Ruang tunggu ramah anak. Jadi kalau di pengadilan kita temukan ada beberapa ya, playground gitu. Dan juga di ruang tunggu. Iya. Statik perkara Januari sampai Desember 2020. Dari misalnya PA apa lalu di PN sampai panjang sampai bawah gitu. Datanya bisa dilihat ya, akses bisa dicari di internet. Saya coba googling saja. Sorry. Itu kira-kira datanya. Jadi jumlah perkara rinciannya di sini. Nanti kita akan lihat di akhir nanti eh, temuan-temuan. Ini kan paparan data. Nah, di kepolisian apa sama ada kebijakannya. Ada perkap Polri, ada sekian nih, ada keputusan bersama tentang penanganan anak gitu. Ini kan dari undang-undang itu direspon turunannya, aturan turunannya, lalu bagaimana di masing-masing lembaga jumlah jenisnya, bagaimana kerjasama antar lembaga, misalnya ada nota sepakat antara polisian dengan Komnas Perlindungan Anak, Komnas PA. Surat telegram ini kan diajukan ke edaran gitu, berikan kepada bawahan. Ya, di sini ada berapa sekian data. Lalu apa yang dilakukan untuk sosialisasinya? Ada penyuluhan, rekrut polwan. Nah, polwan itu salah satu yang didepankan untuk berhadapan dengan ya, itu naruriah. Apa naruriah itu? Perempuan lebih menjiwai keibuan, apa namanya, untuk telaten menangani terkait dengan anak. Direspon dengan itu. Lalu peningkatan penyidik anak. Ada juga program-program, ya, Polwan Goes to School. Ada portal, sebagainya. Macam lah. Jumlah anak yang berhadapan hukum. Ini dari 2017. Jumlahnya, LP-nya di atas gede, ribuan. Ada naik turunnya. 17 sekian, sekian. Itu.
Ini kan tidak semuanya uh, 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 nanti pelaku dan sebagainya, ada korbannya, ada pelaku, ada saksinya. Ini kan berkaitan. Nanti makanya mata kuliah itu saling berkaitan. Jadi mata kuliah ini berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban. Ini sebarannya di setiap daerah. Oke, selanjutnya ada jaksaan. Sama ya, seperti tadi ada daerah-daerah tertentu, peraturan perundangannya. Kita lihat ada SOP, ini bimbingan teknis, BIMTEK. Dan ini sepintas saja, lihat data saja. Nanti yang penting di akhir, hambatan-hambatan. Ini kejaksaan, ini Kemenkumham. Ya. Saya ingin loncat saja lah, ini kan data bisa saudara baca ya. Saya ingin ada yang di akhir. Assessment. Saya ingin loncat ke bawah. Hambatan, berhasilan dan hambatan, keberhasilan ya. Kita lihat ada peraturan-peraturan yang dibentuk. Kelembagaan misalnya LPSK, LPKS, maaf, bukan LPSK, LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, LPKS. SDM-nya masih ditemukan kendala-kendala kebijakan baik dari peraturan, kelembagaan, sumber daya dan sarana prasarana. Kalau kebijakan ya, dalam undang-undang masih belum dapat diselesaikan peraturan pelaksanaan. Ya, dari tahun ini, dari undang-undangnya terbit itu, masih ada peraturan pelaksanaan yang belum dibuat. Nah, itu sering terjadi masalah itu. Undang-undangnya sudah mengatur begini, tapi dalam undang-undangnya memerintahkan hal yang lebih lanjut dibuat dalam peraturan pemerintah. Gitu. Nah, ditunggu-tunggu peraturan pemerintahnya nggak ada. Nah, itu yang bisa jadi masalah. Ini juga dan sebagainya. Nih, belum ada lembaga penempatan anak sementara di setiap provinsi. Belum rata. Mungkin ada daerah yang sudah ada, tapi belum ada. Tapi ada beberapa daerah yang belum ada. Saya tidak lihat datanya. Nanti datanya ada di atas. Belum semua balai pemasyarakatan dibangun di kabupaten. Nah, berarti ini kan sarana prasarananya. UPPA, struktur dan sebagainya. SDM. Belum semua kantor polisian memiliki penyidik anak. Nah, jumlahnya, maka perlu ditingkatkan jumlah personel, kejaksaan, hakim. Itu SDM-nya masih kurang. Jadi dalam waktu berapa? 8 tahun ya, sejak undang-undangnya ada itu, maka masih terdapat kendala-kendala SDM dan sebagainya. Untuk data-data yang seperti inilah yang saudara bisa akses ya, untuk nanti saudara menulis dan mengembangkan. Oh, ada kendala di sini sebagainya. Oke, ini pengantar saya. Saudara bisa akses ini judulnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Ini laporan tahun 2020. Coba cari peraturan terbarunya. Nah, saudara juga laporan-laporan terbaru. Demikian. Ini singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.